Kami mengucapkan selamat datang kepada Bupati Katingan beserta dengan Ketua TPPKK Kabupaten Katingan. Selamat datang Bapak di halaman kantor Kecamatan Katingan Tengah. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Camat Katingan Tengah, Kepala DPMD Kabupaten Katingan tiba di tempat acara. Kami persilahkan duduk. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada pimpinan Bangkalteng Cabang Kasongan dan juga Kasatpol PP Kabupaten Katingan yang sama-sama hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabes salamat Ningunalatai salam sahujud karendem malemba Adil Katalino Bacuramin Kasarga Basengal Kajubata. Yang terhormat Bupati Katingan Bapak Sakarias beserta Ketua TPPKK Kabupaten Katingan Nyonya Dorowati Sakarias. Yang kami hormati Kepala DPRD Kabupaten Katingan, Kasatpol PP Kabupaten Katingan, dan pimpinan Bangkalteng Cabang Kasongan. Yang kami hormati Camat Katingan Tengah, beserta dengan Ketua TPPKK Kecamatan Katingan Tengah, dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Katingan Tengah, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenanannya. Upacara pelantikan penjabat kepala desa dan pengambilan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kamis 11 Februari 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi maju ibu
kembali. Bapak Ibu, serangkaian upacara pelantikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Mahli. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengawali acara kita ini dengan mempersembahkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sementara untuk pembacaan doa akan saya mulai secara agamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajil sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim. Engkau Tuhan kami Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami mempersembahkan, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada saat ini yang kami telah berhadir di dalam acara ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Malikul Mulk, berkatilah dan ridhoi pada hari ini kami telah melaksanakan pelantikan kepala desa dan badan permusyawaratan desa di Kecamatan Katingan Tengah. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya Engkau ambil kembali amanah yang telah Kau berikan ini. Oleh karena itu, berilah kami kekuatan khususnya pada pejabat yang telah dilantik untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Hayyu ya Qayyum, berilah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas yang mulia ini, dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan kelemahan kami. Curahkanlah kepada kami hidayah-Mu berupa kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha Pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikuti, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Qadir, Engkaulah Tuhan kami, Zat yang Maha Kuasa. Berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhlakul karimah dalam kehidupan kami dengan suatu kebijakan. Ya Allah ya Tuhan kami, yang Maha Ghaffar, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah segala kesalahan kami, dosa-dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, serta para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal saleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Sayyid, ya Salim, Engkaulah yang Tuhan yang mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Terimalah doa dan permohonan kami, karena hanya kepadamu lah kami berserah diri, kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Bupati Katingan.
Keputusan Bupati Katingan tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Sambakatu, Sahur, Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Bupati Katingan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Bupati Katingan tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, dan Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Kesatu, memberhentikan saudara yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa melalui pengabdiannya selama menjabat. Kedua, mengangkat penjabat Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sebagaimana dari Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, memerintahkan kepada penjabat Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjalankan tugas pokoknya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif yang baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 5 Februari 2021, Bupati Katingan sekalias ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 9. Lampiran 1, Keputusan Bupati Katingan tahun 2021 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, dan Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Nomor 1, nama Kustaman Hadi, jabatan lama Kepala Desa Sambakatu. Keterangan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Nomor 2, nama Ahmadi, jabatan lama Kepala Desa Napusahur. Keterangan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Nomor 3, nama Lumasi, jabatan lama Kepala Desa Rantau Asem. Keterangan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Bupati Katingan sekalias ditandatangani. Lampiran 2, Keputusan Bupati Katingan tahun 2021 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa Sambakatu, Napusahur, dan Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Nomor 1, nama Hadri, jabatan baru penjabat Kepala Desa Sambakatu. Nomor 2, nama Mardi, jabatan baru penjabat Kepala Desa Napusahur. Nomor 3, nama Pilot Triompas SPT, jabatan baru penjabat Kepala Desa Rantau Asem, Bupati Katingan sekalias ditandatangani. Pembacaan selesai. Persiapan pengambilan sumpah dan janji penjabat Kepala Desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa. Kepala Desa dan anggota BPD yang akan diambil sumpah dan janji disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada saksi dan rohani disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah dan janji oleh Bupati Katingan. Kata-kata pendahulu. Kata-kata pendahuluan pada saudara yang akan diambil sumpah dan janji. Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah
apakah saudara bersedia diambil sumpah dan janji? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara ucapkan ini adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Ia Maha mengetahui. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Lafal sumpah dan janji. Lafal sumpah dan janji. Kepada saudara yang akan diambil sumpah sesuai agama Islam, ikuti lafal sumpah ini. Demi Allah saya bersumpah. Kepada saudara yang akan diambil janji sesuai agama Kristen, Protestan, dan Katolik, ikuti lafal janji. Demi Tuhan saya berjanji. Kepada saudara yang diambil sumpah sesuai agama Hindu Keharingan, ikuti lafal sumpah ini. Demi Rani Natala Langit saya bersumpah. Selanjutnya bersama-sama bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Dilanjutkan dengan penandatanganan secara simbolis berita acara pengambilan sumpah dan janji. Penandatanganan yang pertama oleh perwakilan yang beragama Islam. Selanjutnya oleh perwakilan yang beragama Kristen Protestan. Selanjutnya oleh perwakilan yang beragama Katolik. Selanjutnya perwakilan yang beragama Hindu Keharingan. Dilanjutkan oleh saksi pertama.
Selanjutnya oleh saksi kedua. Dilanjutkan oleh rohaniwan yang beragama Islam. Selanjutnya oleh rohaniwan beragama Kristen Protestan. Selanjutnya rohaniwan beragama Katolik. Selanjutnya, rohaniwan beragama Hindu Kaharian. Selanjutnya, dengan hormat Bupati Katingan. Kepada saksi dan rohaniwan, disilakan kembali ke tempat semula. Penyerahan keputusan Bupati Katingan dan penyematan tanda pangkat jabatan kepada penjabat kepala desa dan anggota BPD oleh Bupati Katingan. Kepada perwakilan penjabat kepala desa dan anggota BPD yang baru saja diambil sumpah dan janji, disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Katingan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Bumdes Kabupaten Katingan, Satpol PP Kabupaten Katingan, Ketua Trim Penggerak PKK Kabupaten Katingan, Camat Katingan Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Katingan Tengah, Ibu Ketua TV PKK Kecamatan Katingan Tengah, saudara kepala desa dan DPD di lingkungan Kecamatan Katingan Tengah, saudara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta hadirin yang berbahagia, Damang Kecamatan Katingan Tengah. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kami. Tadi kalau tidak salah jadwal kita jam 10 agak tertunda sedikit karena memang pemikiran saya kemarin itu sampai di sini jam setengah 10 sudah sampai. Namun karena tadi malam saya baru datang bersama-sama Pak Kepala Bumdes, Satpol PP dari Mendawa dan Katingan Kuala, saya mengajak kita untuk bersama-sama, jangan menunggu waktu lagi. Kalau ada kesempatan walaupun terlambat, tapi terlambat datang, tapi harus kita laksanakan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka pelantikan pejabat kepala desa, ketua BPD dan anggota BPD Kecamatan Katingan Tengah. Pelantikan pejabat kepala desa dan pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa yang kita laksanakan pada saat ini patut kita syukuri karena dapat berjalan dengan baik dan hikmah untuk tetap menggunakan protokol kesehatan demi mencegahnya penyebaran COVID-19 di lingkungan Kabupaten Katingan umumnya, Katingan Tengah khususnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelantikan pejabat kepala desa dan pengambilan sumpah dan janji anggota BPD desa yang baru ini adalah sebagai tindak lanjut atas akhirnya masa bakti sebelumnya guna meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dalam memimpin desa untuk mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses pelantikan pejabat kepala desa dan badan permusyawaratan desa pada hari ini sehingga bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku. Pada kesempatan yang baik ini saya juga berharap kepada penjabat kepala desa yang baru lantik, juga kepada anggota BPD yang diambil sumpah janji agar dapat memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenangnya. Perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini kita berada di tengah keadaan darurat bencana nasional, yaitu pandemi virus corona, virus 19. Saya meminta kepada penjabat kepala desa yang baru dilantik dan anggota BPD yang baru diambil sumpah dan janji, dan kita semua agar selalu memaksimalkan pencegahan penyebaran virus 19 seperti memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Kepada saudara penjabat kepala desa dan anggota BPD juga harus memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh beberapa orang kepala desa, penjabat kepala desa maupun perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga mereka terjerat
masalah itu. Saya perlu sampaikan bahwa setiap tahun dana desa dikucurkan ke desa agar digunakan dengan baik, tata kelolakan dengan baik, administrasikan dengan baik. Setiap ada kegiatan agar dibuat perencanaannya, agar dibuat draftnya, gambarnya, dan tidak boleh di pihak ketiga pengerjaannya. Karena dana desa ini adalah dilaksanakan dengan swakelola. Tidak boleh menggunakan dana tenaga pihak ketiga. Tolong ini diingat. Dan tidak boleh melaksanakan kegiatan yang sifatnya fiktif. Perlu saya sampaikan, ada satu kepala desa yang uji petik, uji petik. Kami sudah memperingatkan agar segera menyelesaikan, ya, agar segera menyelesaikan. Kalau tidak segera menyelesaikan, apa boleh buat? Kita sudah berbaik hati agar segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dicurigakan fiktif, dicurigakan fiktif. Nah ini sekali lagi, jangan melakukan sesuatu yang sifatnya fiktif. Susun APBDes-nya dengan baik bersama-sama BPD. BPD dan kepala desa harus bekerja sama dengan baik. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Karena tanpa BPD, kepala desa tidak bisa berjalan. Begitu sebaliknya, BPD juga tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kepala desa. Nah ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri. Ingat, dana desa ini transfer langsung dari pusat ke rekening saudara-saudara, ke rekening desa. Pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Oleh karena itu saya ingatkan. Dan yang kedua, segera membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2020 agar segera dibuat laporan pertanggungjawaban. Ini tugas saudara-saudara kepala desa yang baru dilantik. Mulai hari ini segera membuat laporan pertanggungjawaban kepala desa tahun 2020. Nanti disampaikan ke Pemdes, sampaikan ke BPKAD, dan sampaikan ke Inspektorat. Tidak boleh menggantikan perangkat desa. Ya. Ingat, tidak boleh menggantikan perangkat desa. Lakukan kerjasama antara kepala desa dengan perangkatnya. Begitu juga BPD, anggota BPD dan anggota BPD harus bekerja sama dengan baik. Jangan melakukan sendiri-sendiri. Ada yang TG ke ngaju, TG ke ngawa, dia maka jalan. Segala sesuatu tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama, tanpa dukungan semua pihak. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Kalau ada kegiatan-kegiatan, kumpulkan bersama-sama masyarakat, rapatkan bersama-sama masyarakat, sehingga kita tidak ada hal-hal yang kerjasama antar desa bisa dilakukan dan boleh dilakukan, tetapi ingat ada aturan, ya, ada aturan. Jangan antara desa yang satu dengan desa yang lain, misalnya ada 5 desa, ayo kita pupuk semua 500 juta kapan membangun jalan. Tidak boleh demikian. Dibuat perencanaannya, ada draftnya, ada gambarnya. Karena antara desa satu dan desa yang lain belum tentu sama bisa jalan, belum tentu sama panjang jalannya. Nah ini yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang menjabat kepala desa ini semuanya ASN. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara ini mampu melaksanakan tugas saudara dengan baik. Buktikan bahwa kita adalah mampu melaksanakan tugas kita. Dan saya ingatkan kepada pejabat kepala desa, jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Supaya diketahui, ada salah satu kepala desa, tapi mudah-mudahan bukan kita tinggal. Tapi kalau tidak salah kita tinggal.
penjabat kepala desa melakukan kebijakan-kebijakan masuk penjara karena melakukan kebijakan-kebijakan yang di luar ketentuan. Dan juga saat ini ada BPJS kesehatan itu kan semua ditanggung oleh pemerintah, tapi ada yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena yang tidak ditanggung oleh BPJS ini bisa dilakukan dengan surat keterangan tidak mampu oleh kepala desa. Tapi hati-hati, kepala desa jangan asal membuat, karena ada yang lebih mampu kok ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa. Ini juga hati-hati, karena ada salah satu di Kabupaten Katingan ini masuk penjara karena dia juga membuat surat keterangan tidak mampu terhadap seseorang, padahal mampu. Yang tidak mampu tidak diberikan surat keterangan tidak mampu, tetapi yang mampu tadi diberikan surat keterangan tidak mampu. Ingat, mata, telinga, hidung ada di samping kiri kanan kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tolong saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara ASN, jadilah ASN yang baik. Dan saya percaya, dan selagi saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dana desa tahun 2021 ini sebesar 150 miliar 640 juta 826.000 rupiah. Ini total Katingan ya, bukan satu desa. Jangan-jangan nanti dianggap satu desa 150 miliar. Nah, jadi totalnya Katingan bagi saja 150 miliar ini bagi 154 desa. Kita 154 desa. Alokasi dana desa sebesar 71 miliar 542 juta 396.300 rupiah. Ini juga Katingan. Ya, nanti pada kepala desa yang baru mengelolakan keuangan desa. Ini luar biasa besarnya, agar diperhatikan dengan baik. Untuk mengatasi antisipasi dampak corona, maka anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 wajib menyediakan anggaran untuk bantuan langsung tunai dana desa BLTDD sebesar 300.000 per kakak. Ya, misalnya di desa itu berapa kakak? Ya 300.000 per kakak selama 12 bulan. Untuk 1 bulan 300.000. Misalnya 100 kakak, ya itu aja 300.000 kali 100 selama 12 bulan. Dan kepada camat Katingan Tengah telah pelantikan pejabat kepala desa agar ditindaklanjuti dengan memfasilitasi serah terima jabatan antara penjabat kepala desa yang lama dengan penjabat kepala desa yang baru, termasuk tanda terima aset dan keuangan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingatkan agar kepala desa yang baru buat daftar aset. Pada saat saudara serah terima ada daftar aset. Aset itu terdiri dari aset tunai dan aset berupa barang dan lain sebagainya. Daftar asetnya dibuat, uang tunainya dicatat, dibuat juga di situ, disebut dalam berita acaranya, supaya nanti saudara-saudara tidak bermasalah. Tolong itu harus dibuat dengan baik, dilakukan administrasinya dengan baik. Yang kedua, misalnya ada pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan, itu ada berita acaranya, dibuat berita acaranya. Misalnya ada rak gambarnya, yang kerjakan jalan itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, apa yang digunakan, semen atau apa, sehingga itu bisa diteliti. Jangan mau dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa Kabupaten Katingan saat ini sisa 17 orang yang masih dalam perawatan virus corona, 317 yang terkonfirmasi virus corona. Saat ini yang masih dalam perawatan 17 orang. Nah, ternyata tumbang sampah ini selalu ada. Tolong pada masyarakat kita agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan menganggap gampang, jangan menganggap remeh segala sesuatu. Pasar misalnya, itu kemarin saya pakai celana pendek, nggak ada yang tahu saya bawa kaki itu tinggal di jalan-jalan. Ada yang jual bakso, Pak, mana maskernya? Ada, Pak. Mana? Simpan di dalam. Pakai Pak maskernya. Dia nggak tahu bahwa saya bupati. Celana pendek, pakai kaos. Memang harus seperti itu. Kepala desa juga kan ada namanya pasar desa. Pasar desa itu dasarnya berpindah-pindah. Itu tolong wajib menggunakan masker. Saya maunya yang melayani, misalnya pedagang sayur, pedagang toko ini sebagainya, mereka itu wajib menggunakan masker. Jangan tidak menggunakan masker. Karena kita yang membeli pakai masker, yang melayani tidak pakai masker. Sementara mereka itu kan datang dan pergi membeli itu tidak tahu dari mana-mana. Nah itu juga sangat. Dan juga selanjutnya semua kepala desa agar mendata gedung walet di desanya masing-masing. Tanya mana yang sudah urus CMD, mana yang sudah bayar pajak dan lain sebagainya. Tolong itu didata, nanti sampai ke kecamatan nanti sampaikan supaya kita bisa mendata. Kenapa? Karena pajak dan distribusi itu nggak ada gunanya, tujuannya hanya semata-mata untuk pembangunan. Dan saya sampaikan bahwa saat tahun 2021 ini ada pembangunan jalan dari jembatan sampai ke di aspal jalan. Yang kedua dari Sambakahayam sampai ke Batu Blinding. Ya, tolong masyarakat, kalaupun nanti pada saat pengerjaannya kerek kamu kami umat itu sabar-sabar ya. Karena biasanya seperti itu. Ini contoh tahun kemarin pekerjaan jalan ke Batu Blinding sampai ditanam pohon pisang. Padahal pekerjaannya belum selesai. Apa kita mau membalik telapak tangan seperti ini? Tidak mungkin. Nah begitu juga tahun ini ada perbaikan jalan dari Kesongan ke Tumbang Sampah, ini ada sudah lelang 27 miliar. Mudah-mudahan ini juga tidak itu belum cukup, tapi ya paling tidak kita perbaikan yang mana yang parah. Dan harapan saya kita sama-sama kepada seluruh pengusaha investor yang ada di Kabupaten Katingan ini yang melewati jalan seberang, tolong dikasih tahu, Pak, jalan kami ini hanya 8 ton, Pak. Janganlah Bapak segala bawa kayu yang sampai 20-30 ton. Ini kan rusak. Coba Bapak Ibu lihat. Jalan yang biasanya dari Kesongan ke Tumbang Sampah ini 1 jam sampai 1 jam setengah, sekarang hampir 2 jam. Jalannya jalan masyarakat, Pak. Bukan jalannya mereka yang punya kayu, itu 1 rupiah pun nggak ada, Pak. Saya sudah panggil mereka untuk minta dukungan, bantuan, coba bantulah kami. Karena pemerintah daerah ini tidak selamanya punya duit. Coba lihat yang sedikit-sedikit di sana. Bayangkan. Jadi tolong kita bersama-sama memberikan pemahaman ke mereka itu supaya kalau jalannya rusak, jalan itu rusak, mereka juga sulit juga akan melakukan kegiatan-kegiatan. Dan tetap segala kegiatan UMKM kita, kegiatan yang lain tetap berjalan dengan baik untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Katingan yang kita tinggal. Yang kedua,
Nanti didata juga warung-warung makan yang ada di Kemang Sampah. Dicatat berapa jumlah warung makan, berapa yang ada izinnya, berapa yang tidak ada izin. Kita nanti hitung pajaknya berapa. Yang bayar pajak itu bukan yang punya warung, bukan yang punya UMKM itu, tapi yang membayar pajak itu saya makan di warung, saya bayar pajaknya, bukan mereka. Hanya mereka mengungut pajaknya 10% dari yang saya makan. Jadi tolong itu jangan sampai ada, karena ini tujuannya untuk pembangunan dan uangnya masuk ke kas daerah. Tidak ada uang yang masuk kantong. Ya, hasil pajak silakan setor ke kas daerah. Nah ini maunya untuk tahun 2021. Kita malu. Kabupaten Kotim itu 225 miliar per tahun. Kita hanya 59 miliar. Sementara kita punya perkebunan, punya kehutanan, punya pertambangan. Jadi kita cuma 52 miliar kalau tidak salah tahun. APBD kita 1,3 triliun. Dari 1,3 triliun itu 20% pendidikan, 10% kesehatan, 20% dana desa, sekian persen gaji pegawai. Hanya 25-30% untuk pembangunan di Kabupaten Katingan. Bayangkan, Kabupaten Katingan ini luasnya 20.800 km persegi, 154 desa, 13 kecamatan. Sungai Katingan ini panjangnya 657 km dengan dana yang 30% dari 1,3 itu yang kita bantu. Tidak mungkin pembangunan itu bisa bersama tanpa dukungan semua pihak. Nah, oleh karena itu saya tetap mengharap bagi yang punya gedung walet agar dibayar oleh pajaknya. Saya tidak menuntut 10 kilo lalu bayar 10 kilo, enggak. Sukarela. Kalau 10 kilo bayarlah 1 juta atau 1 juta. Kan enggak rugi juga kita. Biar aja yang bohong-bohong sedikit, biar aja. Tapi bayarlah yang 1 juta atau 1 juta. Saya tahu masyarakat kita ini kan banyak yang punya jual sarang walet, ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo. Tapi kalau didatangi, tidak ada Pak, belum panen Pak. Iya, jawabannya tak ada. Karena ini bagian dari doa. Kalau tidak ada, itu berarti bagian dari doa. Jadi ini yang terjadi di Kabupaten Katingan. Kalau ada jalan rusak, tidak diperhatikan, nah ini sudah bisa rusak. Tapi kita tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah warga negara dan warga masyarakat Kabupaten Katingan yang baik. Sekali lagi, akhirnya kepada saudara-saudara pejabat kepala desa dan anggota BPD yang baru dilantik, saya ucapkan selamat bertugas dan jalinlah kerjasama yang baik dengan semua pihak. Laksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Kepada saudara pejabat kepala desa dan anggota BPD yang lama, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya baru ingat rumah sakit Pratama saat ini sedang mulai dibangun di kilometer 2, nah, kilometer 2 tahun ini selesai. Dan saya juga perlu sampaikan bahwa puskesmas ini akan saya relokasikan, karena saya lihat kalau rumah sakit sudah selesai, puskesmas direlokasi untuk di seberang sana supaya bisa melayani orang transportasi masyarakat yang dari Kesongan ke Tumbang Kaman, Tumbang Manggu, dan Tumbang Pirang. Karena tidak ada satupun puskesmas yang berada di pinggir jalan.
Nah, di sini nanti rumah sakit Pratama. Rumah sakit Pratama ini lengkap. Ini namanya rumah sakit, dokter spesialisnya juga ada. Jadi total anggaran fisiknya 20, kemarin 31, tapi sudah kurang menjadi 28 miliar. Alat alkesnya, alat kesehatannya 11 miliar. Jadi 31 miliar total anggaran untuk rumah sakit. Siap selesai tahun 2021 ini. Kita bersyukur, oh ini bantuan dana, sumber dananya dari APBN. Ini juga perlu kita sampaikan. Dan lapangan udara kita juga akan operasional juga tahun ini. Kemarin ke Banjarmasin, mungkin itu kemarin kami mencari polanya ada 300.000 per orang. Memang secara keseluruhan itu 800 kayak dari Tumbang Sambak ke Banjarmasin, tapi itu ada subsidi. Ya kemarin saya minta 300 lah untuk masyarakat saya ke Banjarmasin. Kemungkinan disetujui yang 300.000 untuk ke Banjarmasin. Memang kita kalau ada yang sakit, ada yang apa bisa langsung pakai bukan meninggal Banjarmasin. Nah itu beberapa hal. Dan juga di samping itu ada jalan yang dari jembatan Teluk itu akan bergeser dari jembatan Teluk itu ada juga jembatan yang pasti melewati SMA sampai ke Simpang 4. Saya belum tahu sampai di mana, kemarin itu ada nanti ya, sampai Simpang 4. Ada juga pemeliharaan dalam kota ya, mudah-mudahan itu tolong hubungannya. Sekali lagi saya mohon jangan ada yang apa namanya tuh ya. Biasanya kan gini, waduh menjadi karek kawu tunai kemi tahu imawi talu. Nah ini jangan sampai, Pak. Ini sering terjadi. Contoh saya di Temang Lahang, Pak. Timbun jalan, waduh ributnya bukan main. Karena debunya masuk rumah. Kemi tahu imawi talu, Pak. Coba bayangkan. Setelah selesai, semangat deh jalan lagi. Janganlah, tolong dukungan kita. Saya lahir di Katingan Tengah, Pak. Saya lulusan SMP 1 dengan Tumbang Sambak. Saya merasa bagian dari ini juga. Karena saya, ya, walaupun tidak banyak, tapi bagaimana hati nurani saya tetap Tumbang Sambak. Mohon maaf dari yang saudara-saudara yang tidak di Tumbang Sambak. Tapi yang pasti saya ini Bupati Katingan. Ya, saya Bupati Katingan, bukan Bupati Tumbang Sambak, bukan Bupati Katingan Tengah, bukan Bupati Tengah. Saya Bupati Katingan. Dari ujung sampai ujung. Kemarin saya juga ke Mendawan Pendatan. Nanti dari Kerek Pakahi itu sampai ke Kampung Kayu tahun ini terus. Jadi kalau saudara-saudara mau ke Mendawai, mau ke Pegatan, hari ini ke Pegatan bisa sampai ke sana. Mudah-mudahan kami sedang memperjuangkan jalan dari Tumbang Senamang ke Melawi, yaitu Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Kita ada 80 kilo, Kabupaten Melawi sudah sampai ke perbatasan. Kita masih belum. Dalam MOU kita sudah ada. Kalau itu sampai, karena jembatan Katingan ini adalah penghubung antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kalau sudah sampai di sana, kita sampai ke Kalimantan Barat, sampai ke Singkawang, sampai ke Malaysia, sampai Brunei. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang belum pernah melihat bahwa satu kabupaten itu amoy-amoy semua, nanti di Singkawang boleh datang ke sana. Ya. Itu beberapa hal informasi yang saya sampaikan. Ada juga irigasi, ada juga pintu air, juga di Katingan Tengah. Nah, informasi yang saya terima karena jalan ini, jalan dari Tumbang Sambak ke Tumbang Senamang ini kan jalannya strategis nasional, ditangani oleh balai jalan. Tumbang Hiran juga akan sudah dibangun bakal tank di sana. Tinggal peresmiannya.
Kenapa saya berpikir dulu waktu saya masih di Bangkalteng, kenapa di Tumbang Hirang? Waktu itu Tumbang Senamang, Tumbang Hirang itu bisa mengcover 3 kecamatan. Marikit, Ketingan Utuh, dan Bukit Raya. Ini yang harus kita tolong, mohon dukungan dan doanya bagaimana Kabupaten Katingan itu seperti juga kabupaten-kabupaten yang lain yang masyarakatnya juga ikut menikmati pembangunan di kabupaten. Nah, itu harapan-harapan saya, dan tolong masyarakat kita jangan ada pembangunan lalu lapor ke sana sini. Nah, ini jangan sampai terjadi ini. Sulit kita kalau itu terjadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, jika itu saya sampaikan, saya juga mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan dengan Bapak Ibu sekalian. Yang namanya kita itu kan ada yang kesalahan, itu salah itu pasti banyak. Dan ucapan terima kasih saya yang tidak terhingga dan sangat penting bagi saya untuk menyampaikan adalah ucapan terima kasih. Kita telah melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 9 Desember kemarin. Walaupun sudah lambat, patut saya sampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Katingan umumnya, Katingan Tengah khususnya, telah melaksanakan pilihan umumnya dengan baik, tertib, aman, dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara upacara pelantikan penjabat kepala desa dan pengambilan sumpah dan janji anggota BPD telah selesai.